Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are in a good condition. Okay students, before we start our study today, let's pray together by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Namun, terlebih dahulu kita simak yuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 1. Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dari berbagai pekerjaan. 2. Siswa dapat mengidentifikasi sifat yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. 3. Siswa dapat menentukan pesan moral yang terdapat dalam cerita. Dan yang keempat, siswa dapat menyajikan hasil apresiasi terhadap hasil karya seni menggambar. Teman-teman sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui berbagai jenis pekerjaan. Setiap daerah memiliki karakteristik pekerjaan atau bidang usaha yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Begitu beragamnya jenis mata pencaharian, mulai dari bidang perindustrian hingga bidang pertanian seperti petani beras. Berikut akan Bu Guru berikan contoh skema dari kegiatan ekonomi petani beras. Pertama, sawah dibajak menggunakan traktor. Kemudian, petani menanami padi di sawah. Setelah itu, padi dipanen oleh petani. Setelah dipanen, padi dijemur dan juga digiling untuk menjadi beras. Setelah digiling, beras pun dikirim ke berbagai wilayah. Dan nasi siap dikonsumsi oleh konsumen. Teman-teman, dari skema tersebut kita dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah pada saat petani membajak sawah, petani menanam padi, petani memanen padi, dan petani menjemur serta menggiling padi tersebut. Lalu, untuk kegiatan ekonomi distribusi adalah ketika beras dikirimkan ke pedagang di berbagai wilayah. Kemudian, untuk kegiatan ekonomi konsumsi adalah ketika beras dibeli dan kemudian diolah oleh pembeli untuk dikonsumsi pada kehidupan sehari-hari. Teman-teman, baik sebagai produsen, distributor, ataupun konsumen, kita harus memiliki sikap yang baik. Berikut, kita akan membedakan sikap baik dan tidak baik berdasarkan pengamalan dari sila-sila dalam Pancasila. Contoh sikap baik pada pengamalan sila pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Untuk sikap tak baiknya, contohnya adalah tidak berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kemudian, sikap yang menunjukkan seperti pengamalan sila kedua ialah mengikuti kegiatan sosial di lingkungan rumah. Sedangkan yang tidak menunjukkan sikap pengamalan sila kedua adalah acuh terhadap orang yang sedang mengalami kesusahan. Berikutnya adalah contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila ketiga, yaitu mempelajari dan menghargai budaya bangsa Indonesia. Sedangkan sikap yang tak mencerminkan sila ketiga adalah tidak mempelajari dan menghargai budaya Indonesia. Berikutnya adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu dapat menerima kritik dan saran dari orang lain. Sedangkan untuk sikap yang tak menunjukkan pengamalan sila keempat ialah memutuskan sesuatu sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan terakhir, contoh sikap yang mencerminkan pengamalan sila kelima adalah mengantri dengan tertib.
Sedangkan untuk sikap yang tak mencerminkan pengamalan sila kelima dalam Pancasila adalah menyela antrian. Teman-teman sekalian, sebagai individu yang beragama dan warga negara yang baik, tentu saja kita harus mengamalkan sikap-sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, pasti ada saja individu yang memiliki beberapa sifat yang kurang baik, baik itu dalam dunia nyata ataupun dalam sebuah dongeng. Dalam dongeng, sifat-sifat yang ada pada tokoh membuat kita dapat mengambil kesimpulan terhadap amanat yang terkandung di dalamnya. Namun sebelumnya, kita harus membaca dengan cermat dan memahami terlebih dahulu dongeng tersebut dengan baik, agar kita tepat dalam berkomentar tentang amanat yang ada dalam dongeng tersebut. Teman-teman, biasanya dalam sebuah dongeng juga terdapat gambar. Gambar yang terdapat dalam dongeng membantu pembaca untuk mengilustrasikan cerita yang terdapat pada dongeng tersebut. Teman-teman, gambar tersebut juga dapat kita apresiasi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa apresiasi adalah memberikan penilaian terhadap suatu karya. Kita dapat melakukan apresiasi terhadap gambar mengenai pemilihan warnanya, detail gambarnya, kerapihan, dan keindahan pada karya seni tersebut. Sekarang, Bu Guru akan memberikan contoh dalam mengapresiasi gambar yang sudah ada di dalam layar. Menurutku, gambarnya sangat detail dan pemilihan warnanya sangat bagus, sehingga membuat gambar terlihat hidup. Pemandangannya sangat indah dan menyejukkan mata. Oke, now let's practice together. Silakan teman-teman berikan apresiasimu terhadap gambar yang ada pada Ayo Berlatih Bu Pena 4B, halaman 64, gambar 1, 2, dan juga 3. Kemudian, kirimkan hasil kerja kalian ke dalam Google Classroom ya. Oke students, let's close our lesson today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention and see you later, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya.